Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Evolusi historis tarifikasi perdagangan internasional. Yang pertama, periode proteksionisme awal atau abad ke-16 hingga abad ke-18. Pada periode ini, negara-negara Eropa mengadopsi kebijakan proteksionis yang ketat untuk melindungi industri domestik. Pengenaan tarif tinggi pada barang-barang impor menjadi salah satu cara untuk mendorong konsumsi produk lokal dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Contohnya tarif di Inggris pada tahun 1700-an, Inggris menerapkan tarif tinggi pada barang-barang impor seperti tekstil dari India dan barang-barang mewah dari Eropa untuk melindungi industri lokal dan mengontrol perdagangan internasional. Yang kedua, revolusi industri dan liberalisasi atau akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Dengan munculnya revolusi industri, pemikiran ekonomi liberal mulai mendapatkan pengakuan. Para ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo mengadvokasi perdagangan bebas dan keuntungan komparatif yang mendorong negara-negara untuk mengurangi tarif. Contohnya, reformasi tarif di Inggris 1846. Pemberlakuan Corn Laws di Inggris dihapuskan, yang sebelumnya melindungi petani dengan tarif tinggi pada gandum. Langkah ini membuka pasar untuk impor pangan dan merangsang perdagangan internasional. Pengurangan tarif ini memungkinkan pertumbuhan perdagangan global yang signifikan, mempercepat industrialisasi dan mengubah cara negara-negara berinteraksi dalam perdagangan. Yang ketiga, pasca Perang Dunia Kedua dan pembentukan GATT 1947. Setelah Perang Dunia II, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kembali ekonomi global dan mencegah konflik perdagangan yang merugikan. Negara-negara sepakat untuk membentuk General Agreement on Tariff and Trade atau GATT sebagai kerangka untuk mengurangi tarif secara multilateral. Contohnya, Ronde Negosiasi GATT atau Ronde Uruguay 1986 sampai 1994. Dalam negosiasi ini, negara-negara sepakat untuk mengurangi tarif dan mengatur perdagangan barang, jasa, serta kekayaan intelektual. GATT kemudian bertransformasi menjadi World Trade Organization atau WTO pada tahun 1995. GATT dan WTO telah menciptakan kerangka kerja untuk liberalisasi perdagangan yang lebih sistematis dan multilateral. Penurunan tarif secara signifikan telah meningkatkan volume perdagangan internasional dan memperkuat kerjasama antar negara. Selanjutnya, perbandingan jenis tarif perdagangan internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, tarif ad valorem, yaitu tarif yang dikenakan sebagai persentase dari nilai barang impor. Yang kedua, tarif spesifik, yaitu tarif yang dikenakan dalam jumlah tetap per unit barang impor. Dan yang ketiga, tarif campuran, kombinasi dari tarif ad valorem dan juga tarif spesifik. Nah, dengan tingginya angka impor di Indonesia, penting untuk memilih jenis tarif yang paling sesuai untuk melindungi industri domestik dan memastikan pendapatan pemerintah. Nah, berikut kita dapat bandingkan tarif yang paling efektif. Yang pertama, tarif ad valorem. Meskipun meningkatkan pendapatan saat harga barang tinggi, tarif ini mungkin tidak cukup efektif untuk melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang dapat merugikan. Yang kedua, tarif spesifik dapat memberikan perlindungan
yang lebih baik terhadap industri lokal dari barang murah, tetapi tidak responsif terhadap fluktuasi harga dan dapat mengurangi pendapatan pemerintah jika harga barang meningkat. Yang ketiga, tarif campuran. Pilihan paling efektif. Dalam konteks Indonesia, tarif campuran dianggap sebagai yang paling efektif. Kombinasi dari kedua jenis tarif ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi industri domestik sambil tetap menghasilkan pendapatan yang stabil. Menangani impor tinggi, tarif campuran dapat membantu mengontrol masuknya barang-barang murah, memberikan waktu bagi industri domestik untuk beradaptasi, serta menjaga agar produk lokal tetap kompetitif di pasar. Dalam situasi ekonomi Indonesia saat ini, dengan tingginya angka impor, tarif campuran adalah jenis tarif yang paling efektif. Pendekatan ini tidak hanya melindungi industri lokal dari dampak negatif barang impor yang berlebihan, tetapi juga memberikan pendapatan yang stabil bagi pemerintah dan memastikan fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi pasar. Selanjutnya, dampak tarifikasi terhadap ekonomi global. Tarifikasi yaitu penerapan tarif atau pajak atas barang-barang impor memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi global, baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Yang pertama, dampak terhadap rantai pasok global. Tarifikasi dapat mengganggu rantai pasok global dengan meningkatkan biaya impor. Misalnya, saat Amerika Serikat mengenakan tarif terhadap produk-produk Cina selama perang dagang, banyak perusahaan di Amerika Serikat terpaksa mencari pemasok alternatif di negara lain. Ini mengubah struktur dan lokasi rantai pasok, menyebabkan ketidakpastian dalam biaya dan pasokan. Yang kedua, daya saing industri. Negara maju sering menggunakan tarif untuk melindungi industri domestik mereka dari kompetisi asing. Industri negara berkembang seringkali lebih terdampak oleh tarif tinggi karena akses pasar yang terbatas. Yang ketiga, kesejahteraan konsumen. Pilihan yang terbatas. Tarifikasi dapat membatasi pilihan konsumen. Misalnya, dengan tarif yang dikenakan pada produk tekstil dari negara berkembang, konsumen di negara maju mungkin kehilangan akses ke produk yang lebih berkualitas dan terjangkau. Ini dapat mengurangi variasi produk di pasar dan mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Contoh konkretnya yaitu tarif pertanian Uni Eropa. Uni Eropa menerapkan tarif tinggi pada produk pertanian dari negara berkembang. Contohnya tarif yang tinggi pada buah-buahan dari Kenya menghambat ekspor mereka, yang berarti petani di Kenya kehilangan pendapatan penting dan akses ke pasar Eropa. Ini menunjukkan bagaimana tarif dapat merugikan negara berkembang dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, evaluasi relevansi dan efektivitas tarifikasi dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi. Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin maju, tarifikasi sebagai instrumen kebijakan perdagangan memiliki relevansi dan efektivitas yang bervariasi. Berikut adalah evaluasi serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pembuat kebijakan dalam menerapkan tarifikasi di abad ke-21. Yang pertama, relevansi tarifikasi di era perjanjian perdagangan bebas. Yang pertama, perlindungan industri domestik. Meskipun perjanjian perdagangan bebas atau FTA bertujuan untuk mengurangi atau menghapus tarif, banyak negara masih menggunakan tarifikasi untuk melindungi industri domestik yang rentan. Dalam konteks ini, tarif berfungsi sebagai alat
untuk perlindungan mencegah kerugian yang diakibatkan oleh banjir barang impor. Yang kedua, menghadapi ketidakadilan perdagangan. Tarifikasi dapat digunakan sebagai respon terhadap praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, seperti dumping atau penjualan barang di bawah biaya produksi untuk merusak harga pasar. Dalam hal ini, tarif dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan pasar. Yang kedua, tantangan dalam penerapan tarifikasi di abad ke-21. Yang pertama, risiko perang dagang. Penerapan tarif dapat memicu konflik perdagangan dan perang dagang, seperti yang terlihat dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Ini dapat merugikan ekonomi kedua negara serta mengganggu stabilitas ekonomi global. Yang kedua, kompleksitas rantai pasok global. Di era globalisasi, rantai pasok menjadi semakin kompleks. Tarif dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasok yang sudah terintegrasi, mengakibatkan peningkatan biaya dan ketidakpastian bagi perusahaan yang bergantung pada komponen dari berbagai negara. Yang ketiga, peluang dalam penerapan tarifikasi di abad ke-21. Yang pertama, dukungan untuk sektor strategis. Pembuat kebijakan dapat menggunakan tarif untuk mendukung sektor-sektor strategis yang penting bagi keamanan nasional atau untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Contohnya pada sektor teknologi atau kesehatan. Dapat membantu negara membangun kapasitas domestik yang lebih kuat. Yang kedua, inisiatif keberlanjutan peluang. Dalam konteks perubahan iklim, tarif dapat diterapkan untuk barang-barang yang berdampak lingkungan negatif. Misalnya, tarif tinggi pada produk yang tidak ramah lingkungan dapat mendukung produsen untuk mengadopsi praktik keberlanjutan. Meskipun tarifikasi memiliki tantangan di era perjanjian perdagangan bebas dan globalisasi, ia tetap relevan sebagai alat kebijakan perdagangan. Penerapan tarif harus dipikirkan dengan cermat, karena mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi industri domestik, menjaga keadilan perdagangan, serta menyikapi kompleksitas ekonomi global. Di abad ke-21, pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan dan peluang yang memerlukan pendekatan yang fleksibel dan inovatif dalam menerapkan tarifikasi dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi domestik dan global. Selanjutnya, strategi tarifikasi untuk negara berkembang. Berikut tentang strategi serta dampaknya terhadap ekonomi domestik dan hubungan perdagangan internasional. Yang pertama, strategi tarifikasi terbagi menjadi dua, yaitu A. Tarif bertingkat. Menerapkan tarif yang berbeda untuk produk-produk yang berpotensi merugikan industri lokal. Produk-produk yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi dapat dikenakan tarif tinggi, sementara produk yang tidak memengaruhi industri lokal secara langsung dapat dikenakan tarif rendah atau bebas tarif. B. Penggunaan tarif anti-dumping. Mengadopsi tarif anti-dumping untuk melindungi industri lokal dari praktik perdagangan yang tidak adil di mana barang impor dijual di bawah biaya produksi untuk merusak pasar lokal. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi domestik juga terbagi menjadi dua, yaitu A. Peningkatan pendapatan negara. Tarif yang dikenakan pada barang impor dapat meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk investasi infrastruktur dan pelayanan publik. B. Daya tarik investasi asing. Kebijakan tarif yang seimbang diimbangi dengan
Insentif investasi dapat meningkatkan daya tarik negara sebagai tujuan investasi, yang dapat membawa teknologi dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Dan yang ketiga, dampak terhadap hubungan perdagangan internasional juga terbagi menjadi dua. A. Peningkatan ketidakpastian dalam perdagangan. Menerapkan tarif dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan perdagangan dengan negara-negara mitra yang mungkin menganggap kebijakan tersebut sebagai proteksionisme. Ini dapat mengakibatkan balasan dalam bentuk tarif oleh negara lain, menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional. B. Penguatan posisi dalam perundingan. Perdagangan negara yang melindungi industri lokal dengan tarif dapat menggunakan posisi tersebut untuk bernegosiasi dalam perjanjian perdagangan internasional. Mereka dapat menuntut perlakuan yang lebih baik untuk produk mereka dalam perjanjian perdagangan yang akan datang. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.